Halo para pencinta film, apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian sehat-sehat selalu ya, tukang pos yang sering mengantarkan surat ke rumahnya. Akan tetapi, pada suatu hari terungkaplah mengapa sang ibu tidak memperbolehkan anaknya untuk keluar rumah seperti layaknya anak lainnya. Nah, kalian tentu penasaran ya dengan alur cerita film ini. Yuk kita lanjut. Film ini dimulai dengan keadaan di ruang operasi dan sedang berusaha untuk menyelamatkan kelahiran seorang bayi yang lahir dalam keadaan prematur. Dan terlihat di sudut kamar lain ada seorang wanita yang sedang berbaring di atas tempat tidur dan diketahui bernama Diane yang diperankan oleh Sarah Paulson. Dan terlihat seorang perawat sedang membawakan kursi roda untuknya. Dan selanjutnya ia pun dibawa ke sebuah ruangan untuk melihat seorang bayi yang berada di sebuah inkubator. Dan tampak bayi tersebut masih terdapat di tubuhnya peralatan ICU dan selang infus pun masih menempel di tubuhnya. Dan ternyata itu adalah seorang bayi yang telah ia lahirkan. Dan sang ibu pun sangat sedih melihat kondisi dari bayi yang telah dilahirkannya. Dan terlihat sang dokter memperlihatkan beberapa jenis penyakit yang ternyata diderita oleh sang bayi yang telah dilahirkannya. Dan bayi pun akhirnya diberi nama Chloe yang diperankan oleh Kiera Allen. Dan 17 tahun telah berlalu. Nampak di sebuah ruangan para ibu yang sedang berkumpul dikarenakan mereka sama-sama mempunyai buah hati yang mempunyai anak-anak dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan terlihat kecemasan di wajah mereka dikarenakan tidak berapa lama anak-anak mereka akan memasuki masa kuliah. Dan tentu saja harus jauh dari keluarga dan dalam waktu yang sangat lama loh guys. Beberapa orang tua tampak bersedih dengan keadaan itu. Akan tetapi Dan tampak sangat tenang sekali. Dan ketika diwawancara, Dan mengatakan ia tidak mengkhawatirkan keadaan anaknya dikarenakan anaknya pintar dan sangat pemberani. Terlihat ada seorang anak perempuan yang sedang baru terbangun dari tidur, dan itu adalah Chloe, sang bayi prematur yang kini telah beranjak remaja. Namun ia terlihat mengalami kelumpuhan pada kakinya, sehingga ia harus menggunakan kursi roda untuk berjalan ke sudut-sudut ruangan. Dan ia pun mengoleskan pelembab ke sekujur badannya dan meminum beberapa obat-obatan. Dan ia pun seperti menderita diabetes, dan ia juga mempunyai penyakit asma. Jadi Chloe selalu membawa inhaler kemanapun ia pergi. Dan selama 17 tahun merawat Chloe, sang ibu yang bernama Diane terlihat sangat sabar sekali dan penuh kasih sayang. Walaupun mempunyai beberapa jenis penyakit, akan tetapi Chloe sangat pintar sekali. Walaupun ia hanya homeschooling saja, Chloe mempunyai keahlian dalam bidang elektronik dan bahkan ia juga mampu merakit PC. Chloe mempunyai harapan dan cita-cita untuk masuk ke Washington University, dan ia pun telah mengirim surat ke Universitas Washington, akan tetapi tidak ada balasan dari pihak universitas. Dan memiliki ruang bawah tanah, di mana ruang tersebut ia pergunakan untuk melihat video Chloe ketika ia masih bayi. Dan ia pun melakukannya setiap hari sambil meminum wine. Dan pada suatu pagi, pada saat Chloe sedang belajar, ia melihat ibunya baru pulang berbelanja. Dan pada saat sang ibu sedang menerima telepon, ia pun diam-diam mengambil sebuah permen dari tas belanjaan sang ibu. Dan pada saat ia menaruh kembali permen ke dalam tas sang ibu, Chloe menemukan obat-obatan milik sang ibu. Padahal ibunya selama ini terlihat baik-baik saja. Dan pada saat sang ibu memberikan obat kepada Chloe, Chloe pun tampak kaget dikarenakan mirip dengan apa yang ia lihat tadi pagi di tas sang ibu. Dan dengan jujur akhirnya ia mengatakan bahwa obat itu adalah milik ibunya.
Dikarenakan nama yang tertera di kotak obat itu adalah nama ibunya. Namun Dain berkelit bahwa nama yang tertera di kotak obat itu hanya sebagai nama pemesan, dan Clue pun mempercayainya. Namun kecurigaannya akhirnya semakin menjadi-jadi, dan ia menggunakan robot yang telah ia ciptakan untuk mengambil obat yang selama ini dia curigai. Dan ia pun langsung memeriksa kandungan obat itu. Namun setelah ia perhatikan, ternyata di kotak obat tersebut tertera namanya. Dan ia pun terlihat tenang kembali. Akan tetapi ia melihat keganjilan pada label tersebut. Lalu ia pun membuka label bagian atasnya. Dan ternyata di balik label tersebut tertera nama sang ibu. Dan pada malam harinya sang ibu pun memberikan obat-obatan itu kembali kepada Clue. Akan tetapi Clue hanya pura-pura meminumnya. Dan pada saat sang ibu pergi, ia pun memuntahkan kembali obat tersebut. Dan ketika sang ibu tidur pulas, ia mencoba untuk membuka Google dan ingin mengetahui apa kandungan dan fungsi dari obat tersebut sebenarnya. Namun ternyata Clue sial, tidak terdapat jaringan di sekitarnya. Akan tetapi ia tidak sadar bahwa sang ibu mengawasi tingkahnya. Lalu pada saat sang ibu sedang berkebun, Clue menelpon tempat obat di mana sang ibu mendapatkannya. Akan tetapi sangat disayangkan sekali, sang penjual obat mengenali suara Dain. Lalu Clue pun dengan segera menutup telepon, dan lalu ia kembali melihat sang ibu dan menelpon pusat informasi. Namun dikarenakan telepon tersebut terkena biaya, maka ia pun dengan segera langsung menutup telepon. Dan ia pun kembali melihat sang ibu. Dan lalu ia pun memencet nomor telepon secara acak-acakan. Namun tersambung. Dan lalu ada seorang pria yang mengangkat teleponnya. Dan ia pun meminta agar pria tersebut mengecek obat yang bernama Trigosin. Dan sang pria pun mengatakan bahwa obat tersebut berfungsi untuk jantung dan peredaran darah. Namun ternyata obat tersebut sangat berbeda dengan apa yang ia minum. Dan Clue pun menjadi bingung. Pada saat makan malam, Clue mengajak ibunya untuk nonton ke bioskop. Dan sang ibu pun tanpa diduga menyetujui permintaan Clue. Dan sebelum berangkat, Clue mengeluarkan obat-obatan yang selama ini ia sembunyikan. Dan Clue pun sesampainya di bioskop, ia beralasan akan pergi ke toilet. Akan tetapi, Clue melarikan diri dan pergi ke apotek, di mana sang ibu membeli obat yang berada di seberang bioskop. Dikarenakan ia takut ketahuan sang ibu, maka ia pun minta izin kepada orang-orang yang mengantri agar ia bisa lebih dahulu menuju apoteker. Namun sang apoteker menolak untuk memberikan penjelasan. Dan dengan kepintarannya ia pun mengecoh sang apoteker dengan alasan bahwa sang ibunya lah yang menyuruh untuk mengecek nama obat-obatan itu. Dan akhirnya sang apoteker pun mau untuk menjelaskan, dan ternyata diketemukanlah nama asli dari obat itu. Ternyata obat itu bernama Redokin, yang merupakan obat hewan yaitu anjing, untuk melemahkan otot dan nyeri pada taringnya dan lain-lain. Dan pada saat ia sedang bertanya pada sang apoteker, sang ibu pun terdengar sedang memanggil namanya. Dan lalu ia pun meminta agar sang apoteker segera memberitahukan apa yang terjadi jika obat itu diminum oleh manusia. Dan sang apoteker menjawab, apabila dikonsumsi oleh manusia, maka kaki orang itu pun akan mati rasa. Dan akhirnya Clue pun menjadi panik. Dan Dain langsung mengusir orang-orang yang ada di apotek. Dan setelah keadaan sepi, ia lalu menyuntikkan obat penenang ke Clue dan lalu membawa pulang Clue. Dan di saat itulah Dain mulai panik, lalu membuka Google dan mencari racun untuk rumah. Namun di saat sang ibu sedang membuka Google, Clue tersadar. Namun ketika ia akan membuka kunci kamar, ternyata kamarnya telah dikunci rapat oleh sang ibu dari luar. Dan akhirnya ia pun berteriak, namun tidak terdengar. Dan ia mencoba membuka anak kunci tersebut,
Namun sayang sekali sang ibu ternyata telah membuat palang di belakang pintu. Namun Clue yang cerdas lalu menggunakan solder dan air dari mulutnya untuk memecah kaca kamar sang ibu. Namun setelah ia berhasil masuk ke kamar untuk mengambil obat-obatan asmanya dan saat akan menuruni anak tangga, ternyata seluruh listrik telah dipadamkan oleh Diane. Dan akhirnya Clue pun nekat menuruni anak tangga. Namun ternyata ia terjatuh. Dan pada saat terjatuh, ia malah senang sekali, dikarenakan ia dapat menggerakkan kembali kakinya setelah sekian lama ia tidak meminum obat-obatan. Dan akhirnya ia pun melarikan diri dan bertemu tukang pos yang bernama Tom. Dan ia menceritakan semuanya kepada si tukang pos. Dan pada saat Tom mau menaikkan ke mobil, ternyata Diane dari jauh telah melihatnya. Dan Diane pun meminta Tom untuk menyerahkan Clue. Akan tetapi Tom menolak, dikarenakan ia telah mendengar semuanya. Dan akhirnya Diane pun mencoba untuk menghubungi kantor polisi. Akan tetapi ternyata tidak ada sinyal di wilayah itu. Dan akhirnya Diane pun menyerah. Namun dengan syarat ia harus mengikutinya dari belakang. Dan Tom pun mengatakan akan membawa mereka ke kantor polisi. Dan pada saat akan berangkat, ternyata Diane langsung menusukkan obat penenang ke tubuh Tom. Dan pada saat telah sadarkan diri, ternyata Clue berada di ruangan bawah tanah kamar sang ibu. Dan Clue pun melihat cairan kental yang tidak diketahui dan sebuah surat dari Washington University yang telah lama ditunggu, dan banyak surat lainnya. Dan sang ibu selama ini menyembunyikannya dari Clue. Dan di ruangan lain terlihat bahwa sang ibu sedang memindahkan tubuh Tom yang telah tidak bernyawa. Dan pada saat ia ingin keluar, ia melihat sebuah kotak hijau yang memuat foto-foto Clue pada waktu ia masih bayi. Dan terjadilah di sini hal yang paling mengejutkan bagi Clue. Clue melihat surat kematian atas nama dirinya yang tertulis 2 jam setelah masa kelahirannya. Dan hal ini pun akhirnya membuat Clue menjadi semakin bingung. Dan ia pun menemukan sebuah surat kabar tentang sebuah penculikan bayi bertepatan pada saat Clue dinyatakan meninggal. Dan akhirnya Clue menyadari bahwa ia bukanlah anak kandung dari Diane, melainkan anak yang diculik oleh Diane. Namun Diane tetap berkelat bahwa ia hanya menyelamatkan bayi tersebut dan bukan malah menculiknya. Akan tetapi selanjutnya Diane tetap bersikap baik terhadap Clue. Dan ia pun berjanji untuk memulai hidup baru bersama Clue. Namun di saat Diane mengulurkan tangan, ternyata Clue melihat ada darah di tangan Diane yang disebabkan karena Diane telah membunuh Tom. Dan akhirnya Clue pun tidak mau berdamai. Dan hal ini membuat Diane makin marah. Lalu ia pun menuang cairan tenner dan gula, lalu memasukkannya ke dalam suntikan. Clue pun menjadi ketakutan dan masuk ke dalam gudang. Lalu akhirnya Diane mengejar dengan penuh amarah sambil menggedor pintu. Lalu Clue melihat ada botol racun serangga dan ia pun meminum racun serangga tersebut. Dan lalu Clue pun jatuh pingsan. Dan akhirnya Diane segera membawa Clue ke rumah sakit. Namun ternyata Clue masih hidup di sini. Akan tetapi seluruh anggota tubuhnya tidak dapat ia gerakan. Dan hanya matanya saja yang mampu untuk ia gerakan. Dan pada saat di ruang ICU, ia pun melihat Diane sedang melirik ke seorang perawat. Dan lalu tiba-tiba lampu emergency menyala. Dan perawat pun meninggalkan ruangan itu. Dan pada saat itulah Diane masuk dan membawa kabur Clue. Dan ketika perawat masuk ke dalam ruangan, pada saat itulah ia mendapati Clue sudah tidak ada di dalam ruangan. Lalu ia pun melihat sesosok kertas yang bertuliskan ibu.
Dan perawat pun langsung menghubungi petugas keamanan. Sepanjang jalan, Clue berusaha meminta tolong, namun mulutnya tidak mampu untuk mengeluarkan kata-kata. Dan Diane pun terus mendorong kursi roda Clue untuk keluar dari rumah sakit. Dan pada saat itulah sirene berbunyi. Diane pun mengeluarkan pistol miliknya. Dan saat di ujung eskalator, tiba-tiba Clue melihat ada tulisan University of Washington yang merupakan sekolah idaman baginya. Dan ketika Diane membawa Clue turun, dan Clue pun menahannya dengan kakinya agar ia tidak bisa diangkat oleh Diane. Dan akhirnya security pun tiba dan memperingatkan Diane untuk segera melepaskan senjata apinya. Namun Diane tidak menghiraukannya, dan akhirnya security melepaskan tembakan ke arah Diane, dan Diane pun terjatuh. Dan 7 tahun telah berlalu. Clue pun mulai belajar berjalan dan mengunjungi ibu kandung, dan ternyata dirawat di rumah sakit jiwa. Dan Clue pun menceritakan semua kejadian yang telah ia lewati pada saat ia tidak bersama ibunya, yaitu Diane. Dan pada saat ia akan pergi, ia membuka mulutnya sendiri. Dan film pun tamat, guys. Sampai jumpa di alur cerita video kami selanjutnya.